Mendengarkan firman, menciptakan iman. Salam Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-32 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Biarkan Allah yang mengambil alih. Terambil di dalam Markus pasal 5 ayat 22-24 dan ayat 35-43. Namun pada kesempatan ini, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di perikop Markus pasal 5 ayat 35-43. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan, luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam debut pelayanannya, Yesus tidak pernah jauh dari orang-orang yang terluka. Ketika dia berjalan di antara mereka dan menyaksikan pergumulan mereka, dia merangkul mereka, merasakan beban mereka, dan membebat luka mereka. Kristus mengetahui bahwa setiap orang yang dihadapinya bergumul dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Lelah adalah cara yang dipakai Yesus untuk menggambarkan persoalan-persoalan manusia alami. Namun dari semua itu, Allah sanggup mengambil alih setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jika Allah sanggup mengambil alih, maka apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Pertama, bila Allah mengambil alih, terkadang tertunda jawabannya. Poin pertama ini didasari oleh Markus pasal 5 ayat 22-24. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup dalam semangat zaman di mana ketidaksabaran dan serba instan menjadi ciri utamanya. Hal itu seperti jin dan lampu wasiat. Kita memahami cara kerja Allah untuk menjawab persoalan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca menuturkan bahwa ketika Yesus melayani, orang berbondong-bondong mengikutinya. Ada seorang yang bernama Yairus, arti nama Yairus adalah Yahweh yang menerangi. Namun nama-namanya tak seterang nasibnya. Ia datang kepada Yesus dengan persoalan besar, di mana anaknya hampir mati. Perjalanan Yesus terhambat dan terlambat oleh karena interupsi dari wanita yang sakit pendarahan. Dengan demikian, nyawa anak tersebut tidak tertolong. Dalam kondisi terburuk, kita berharap Tuhan segera menjawab pergumulan kita. Doa-doa yang kita panjatkan semakin kuat. Namun, kadang-kadang jawabannya tak secepat yang kita harapkan. Dan kita berpikir Tuhan lalai dan telah meninggalkan kita. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk segala persoalan kita. Itulah sebabnya kita perlu sabar menunggu waktu Tuhan. Ada sebuah kata-kata mutiara. Keputusasaan dan menyerah terjadi ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah terlambat.
Allah punya waktu yang tepat untuk kita. Jika kita merasa hal tersebut adalah sesuatu yang terlambat, maka pasti ada suatu hal yang Tuhan ingin kita pelajari dalam situasi tersebut. Kita tidak hanya percaya kepada rencana-rencana Allah atas kehidupan kita, tetapi juga pemilihan waktu Allah terhadap kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Kedua, bila Allah mengambil alih, maka hal itu memerlukan kepercayaan penuh. Poin kedua ini didasari oleh Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan terdiri dari apa yang terjadi pada diri kita dan bagaimana kita meresponi semua itu. Ketakutan merupakan salah satu reaksi emosional ketika situasi buruk datang menimpa kita. Ketika Yesus terlambat, nyawa anak gadis Yairus sudah tidak tertolong lagi. Di tengah-tengah kegundahan hatinya, firman Allah datang kepadanya. Firman itu menjawab inti persoalan. Ketika Yesus berfirman, percayalah, maksudnya adalah firman yang dipercaya. Percaya bukan hanya tahu dan mengerti firman, melainkan mempercayai firman tersebut. Kuasa firman itu bekerja di dalam hati dan mempengaruhi sikap, keyakinan, dan pengharapan kita. Allah tidak hanya baik di sepanjang waktu, Dia juga memegang kendali di sepanjang waktu. Amin, Saudara. Ketiga, bila Allah mengambil alih, maka hal itu sanggup mengalahkan setiap kemustahilan. Poin ketiga ini didasari oleh Markus pasal 5 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu penyebab dari keputusasaan adalah ketika merasa kesempatan untuk berhasil telah hilang. Keputusasaan dapat menggerogoti setiap sendi-sendi keyakinan yang kita miliki. Dalam teks dikatakan bahwa pikiran Yairus menjadi buntu. Hatinya telah diliputi kepedihan dan faktanya bahwa nyawa anak itu sudah tidak tertolong lagi. Yesus memandang bahwa kematian merupakan tidur dan istirahat, dan maut bukan musuh besar yang perlu ditakuti. Kadang kita berada dalam dunia mimpi dan takjub serta penuh sukacita ketika Tuhan memulihkan kita. Di tengah kepedihan dan ketidakadanya harapan, Yesus menghardik maut. Talitakum, Yesus Raja kehidupan yang berkuasa di atas kematian. Ia menjungkir balikkan fakta yang ada. Ia melampaui segala harapan kita. Di dalam hidup ini, hanya dengan membiarkan Allah memerintah dalam hidup kita, barulah kita dapat mengalami keunggulan sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita merasa Yesus terlambat memberikan jawaban dan kita dalam pergumulan berat kita, percayalah, Ia sanggup mengambil alih setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena Tuhan kita itu setia. Tetapi Tuhan tidak ingin agar kita mengandalkannya dalam situasi atau kondisi darurat saja, tetapi di setiap musim kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara yang terkasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada kesempatan ini. Bapa, kami tahu kehidupan kami ada penuh sekali musim kehidupan yang berbeda-beda. Ada pasang dan surut, tapi biarlah kehidupan kami Engkau selalu ambil alih ya Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ada banyak rintangan, ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan yang sering kami hadapi sebagai orang percaya. Apabila kami terus mempertahankan iman kami, seringkali ada banyak juga tekanan di sana. Tapi biarlah Engkau mengambil alih setiap pergumulan kami. Ada banyak tantangan atau doa-doa kami yang belum terjawab. Hamba berdoa mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini melihat video ini, ada yang bergumul untuk menunggu keturunannya ya Tuhan, atau masih bergumul untuk pemulihan suaminya saat ini sedang sakit, atau istrinya sedang sakit. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan menjamah sehingga pemulihan demi pemulihan itu terjadi atas saudara kami ini. Tuhan, hamba juga berdoa memohon kepadamu, mungkin ada di antara kami yang saat ini usahanya tidak berkembang-kembang. Tuhan Yesus, buka jalan, buat inovasi-inovasi baru dalam kehidupannya sehingga usahanya semakin berkembang pesat dan terlebih bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mungkin ada saudara kami yang saat ini melihat video ini yang dimana mereka dapat
tekanan atau hambatan ketika di dalam sebuah keluarga. Kiranya Tuhan pulihkan hubungan antara suami dan istri. Kiranya Tuhan pulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha mengetahui setiap kebutuhan kami. Dan Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Ambil alih kehidupan kami dan teruslah berperkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kemurahan, pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan-renungan atau video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung channel ini, biarlah channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat untuk orang yang jauh lebih besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.